guys, welcome to Podimas, podcast pengabdian masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, aku Dastin Pratiwi, mahasiswi IAN Angkatan 2019 yang akan menemani kalian selama tayangan ini berlangsung bersama dengan pembicara kita yang hebat kali ini, yaitu Uni Melia Soniman. Oke, mungkin dilangsungkan saja kepada Uni, silakan memperkenalkan diri. Silakan Uni. Oke, terima kasih Kak. Oke, perkenalkan diri dulu. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama Uni Melia Soniman. Biasa dipanggil Uni, dan Uni kesibukannya sekarang alhamdulillah lulus dari salah satu perguruan tinggi Universitas Bangka Belitung di Kepulauan Bangka Belitung. Dan sekarang Uni udah bekerja alhamdulillah. Dan Uni sebagai brand ambassador dari Yayasan Arah Pemuda Indonesia. Wow, keren. Next, oh ya by the way teman-teman, topik kita pada kali ini yaitu tentang pengabdian masyarakat. Why sih kita bakal bahas topik ini? Karena mengingat dari Tridharma Perguruan Tinggi bahwa terdapat 3 poin penting nih teman-teman, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, penjelasan lebih lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Uni Melia nantinya ya teman-teman. Berhubung Uni Melia sudah banyak pengalaman dalam kegiatan pengabdian, makanya sengaja banget kita mengajak Uni untuk mengobrol di Podimas kali ini. Oh ya Uni, aku mau bertanya dong, kenapa sih Uni bisa tertarik dalam kegiatan pengabdian? Uni, silakan Uni. Oke, pertanyaannya menarik banget nih, kenapa Uni bisa tertarik di pengabdian. Kalau dalam pengabdian mungkin Uni masih tergolong baru ya, tapi nggak tahu juga teman-teman udah menganggap Uni kayak gimana. Uni cerita sesuai dengan real fakta yang Uni alami. Uni mulai masuk pengabdian itu saat Uni semester 7. Waktu itu lagi sibuk-sibuknya tugas akhir tuh Kak, dan memang waktu itu tahun 2019 ya. Iya Uni. Dan Uni sebenarnya awal-awalnya itu Uni ikut-ikutan Kak, jujur ya. Awal-awalnya pengen aja. Iseng gitu ya Uni? Sebelumnya kan pernah iseng-iseng gitu. Jadi kayak Uni juga dulu orang yang gak terlalu suka sama kegiatan sosial dulunya seperti itu. Nah, sebelumnya Uni juga pernah ikut KKN, dan pas teman-teman pada ikut, Uni juga kayaknya bagus deh, kayaknya keren deh kegiatan sosial seperti itu awal-awalnya, karena kan masih nol pengalaman, terus juga ikut teman gitu kan. Dan waktu itu kayak berpikir kayaknya kita nggak mungkin lolos, Uni nggak mungkin lolos, karena dulu yang lolos hanya 10 orang, dan yang ikut itu sampai 2.000 orang. Kayaknya mustahil ya aku lolos. Oh gitu, kayak emang aku apa gitu kan, mikir kayak gitu. Masih nol pengalaman, terus juga orang kan pendaftarannya dari seluruh Indonesia gitu kan. Jadi kayak Uni tuh kayak sempat insecure, tapi ya gimana, Uni orangnya nekat sih, terus juga pengen nyoba gitu. Uni nggak takut gagal gitu, Uni nyoba aja, yang penting nyoba gitu. Jadi alhamdulillah puji syukur Uni lolos Kak, puji syukur 10 orang yang lolos dari 2.000 itu. Keren banget. Uni ke pengabdian. Jadi pas masuk ya baru tau lah gitu kehidupan, atau oh ternyata pengabdian tuh seperti ini loh gitu. Yang awalnya kita nggak tahu apa-apa, tapi setelah kita terjun dan merasakan langsung gitu kegiatan dan program kerjanya itu apa, ya ternyata memang berasa dan bersyukur banget sih bisa ikutan gitu. Ya itu udah takdir sih kalau menurut Uni ya. Iya Uni. Nggak perjuangan. Wow, keren banget nih Uni penjelasannya. Oh ya Uni, seperti yang aku bilang tadi, dalam Tridharma Perguruan Tinggi salah satunya ada pengabdian masyarakat. Nah, menurut Uni, apa sih pentingnya pengabdian bagi mahasiswa? Oke, pentingnya pengabdian mahasiswa tuh banyak banget ya teman-teman ya. Kalau Uni lihat, Uni sebagai mahasiswa sebelumnya juga salah satu pentingnya adalah melatih kita untuk lebih peka terhadap kegiatan sosial, peka terhadap kemanusiaan juga teman-teman. Mungkin teman-teman beranggapan pengabdian itu ya hampir sama dengan KKN ya, sama ya benar, sama, tapi memang berbeda. Kemudian juga lokasinya pasti berbeda-beda juga seperti itu. Banyak sekali manfaat, dan memang kita kalau bisa harus terjun ke sana. Kenapa? Karena melalui itu banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Salah satunya kita akan dapatkan banyak relasi. Karena teman-teman yang perlu teman-teman tahu adalah kita nanti akan bertemu dengan orang-orang hebat di seluruh Indonesia.
dari manapun, dari Padang, dari Bangka Belitung, dari Surabaya, dan mereka juga berbagai profesi seperti itu. Iya, Jadi kita benar. itu akan banyak relasi, banyak teman, akan banyak pengalaman, berbagi cerita, kebanyakan enggak gimana serunya. Iya, itu sih positifnya seperti itu. Dan yang paling penting kalau menurut Uni adalah Uni terjun ke sana, Uni lebih dari diri Uni sendiri. Selain Uni mungkin yang sebelumnya agak pemalu, terus ngomong public speaking belum terlatih, Uni lebih merasa percaya diri. Jadi kayak apa ya, banyak banget sih maka percaya diri, relasi, ilmu, kemudian juga apa ya, banyak banget sih Kak sebenarnya kalau dihitung-hitung. Tapi yang terpenting adalah bersyukur sih Kak. Karena kita masuk ke sana kita lebih merasa bersyukur karena apa? Ternyata banyak orang yang di bawah kita yang masih perlu bantuan ya, dan perlu juga sentuhan dari kita. Kadang-kadang kita kan apalagi kita mahasiswa, kadang kita belum kepikiran sampai di sana. Kita berpikirnya ya kita minta uang sama orang tua, mungkin ada beberapa yang udah cari duit sendiri, terus masih kurang bersyukur, masih banyak ngeluh. Tapi setelah kalian terjun ke dunia kegiatan sosial atau pengabdian, kalian akan lebih tahu ternyata susahnya hidup seperti itu. Seperti itu orang-orang miskin pendidikan gitu, dan perlu lagi dibenahi dan jauh sekali dari sentuhan pemerintah sih teman-teman. Oke. Oh ya Uni, apa sih hal yang enak dan gak enaknya dalam menjalani kegiatan pengabdian? Oke, ini yang gak enak dulu lah ya, nanti yang enaknya Boleh. kalau gak enak gitu. Yang gak enaknya itu kalau yang personal Uni adalah kita akan jauh dari keluarga, pasti dong kita akan jauh dari keluarga sama. Kemudian juga selanjutnya nanti banyak enak gak enaknya cuma sedikit sih. Yang pertama jauh dari keluarga, satu. Terus mungkin kegiatan kita akan tertinggal, contohnya misalnya kuliah ya, misalnya seperti itu. Atau kita yang lagi ujian, kita ujiannya di sana, seperti itu mungkin agak nggak enak ya, tapi ya gitu kan. Gak enak cuma itu sih, selebihnya banyak enaknya daripada nggak enaknya sih. Itu sih kalau yang dukanya ya. Tapi kalau misalnya yang senangnya banyak banget. Tadi udah disebutkan banyak teman, terus pengalaman juga pergi jauh-jauh pakai kapal berjam-jam, berhari-hari, terus seru-seruan di kapal yang seru banget pasti gitu kan. Jadi enak banget sih. Mungkin bagi orang-orang kan masa pakai kapal sih Kak, jauh-jauh ke sana 5 hari 5 malam. Ngapain aja gitu ya Uni. Jadi orang bikin kita hitam, tapi itu padahal percayalah teman-teman, kalau kalian tuh teman-teman yang lain, kalian tuh gak akan berasa capek, kalian gak sendirian di sana gitu. Jadi penting banget untuk kalian untuk beradaptasi di sana nanti. Ada beberapa orang Kak yang memang saat ikut pengabdian tuh menyendiri, ada gitu. Mungkin dia apa ya, bahasa itu belum bisa beradaptasi ya, karena kita kan dari berbagai budaya yang berbeda gitu. Itu perlu dilatih juga sih Kak, itu perlu dicari juga ilmunya gitu, cara beradaptasi yang baik dan benar saat kita bertemu dengan orang baru itu seperti apa. Jadi bahasanya shock culture seperti itu. Jadi saat di kondisi di mana saat kita bertemu dengan budaya-budaya baru, dengan tradisi-tradisi atau orang-orang baru, kita akan merasa kayak oh my god, ternyata seperti ini, kayak kita tuh nggak terima gitu kan Kak. Padahal seiringnya berjalannya waktu, keadaan akan normal seperti biasa kalau memang kita gitu loh. Wow, jadi gitu ya teman-teman. Oke, Uni aku mau bertanya lagi nih, gimana sih caranya agar selalu mengikuti kegiatan pengabdian atau eksternal gitu saat kita lagi sibuk-sibuknya kuliah atau aktif kuliah? Apa nggak mengganggu nih kegiatannya Uni? Oke, karena Uni juga pernah ikut pengabdian saat Uni masih kuliah, teman-teman. Biasanya NGO tertentu atau organisasi atau yang mengadakan biasanya universitas pada saat itu masih atau ujian. Cara mensiasatinya adalah karena Uni dari NGO juga, dan dari NGO telah memberikan keringanan berupa ada surat izin atau surat dispensasi dari yayasan mempermudah yang resmi dari presidennya seperti itu. Nanti akan dikirimkan ke univnya. Nah, juga nanti kalau misalnya dari teman-teman mungkin yang takut atau masih nggak diberi izin sama univ atau dekan atau ketua prodinya, dari tim kami Yayasan Anak Pemuda bisa memberikan alternatif dengan cara melobi
dosen atau ketua jurusannya gitu. Jadi kami bisa berbicara via telepon gitu. Jadi nggak lepas tangan aja gitu. Kalau teman-teman perlu bantuan, kan ada beberapa orang yang nggak berani tuh, ternyata nggak boleh Uni gitu, pas aku ngasih surat nggak boleh, nggak diizinin gitu kan, padahal banyak sekali manfaatnya. Mungkin dia nggak bisa menjelasin manfaat yang didapat sepengabdian, terus juga feedbacknya untuk universitas itu apa, padahal kan banyak ya Kak ya. Dan kemarin juga saat Uni pengabdian di Papua, Raja Ampat, Uni sebagai fasilitator itu adalah kakak pembimbing atau pembina. Iya. Yang membimbing teman-teman saat sebelum proker, kegiatan, atau setelah kegiatan. Dan ini banyak ketemu sama teman-teman yang memang masih kuliah tuh, rata-rata masih mahasiswa. Iya. Dan mereka itu dana kesini itu dibayar sama univnya gitu. Ada berapa yang dana sendiri, kan ada tergantung jalur pendaftarannya ya. Ada juga yang disponsori oleh universitasnya sendiri gitu. Kok bisa gitu kan? Mereka bisa, kenapa kita enggak gitu ya. Jadi harus tahu dulu trik-triknya agar kita bisa melobi atau menjadi sponsor, agar kita yang tadi gak ada uang untuk ikut pengabdian karena misalnya biayanya self-funded, bisa terbantu seperti itu Kak. Next question ya Uni, apa benar nih pengabdian itu bekal awal bagi mahasiswa tingkat akhir untuk menjalani KKN? Ini sebenarnya udah sedikit Uni jelaskan tadi di awal, mungkin lebih didetailkan lagi ya Uni. Oke, bekal awal untuk melaksanakan KKN. Banget, dan Uni setuju. Karena apa teman-teman? Karena melalui sama pengabdian masyarakat, baik itu di pelosok maupun pengabdian KKN kalian yang biasanya di desa-desa hampir sama. Itu adalah bekal kalian banget. Karena apa? Karena kalian akan terlatih yang pertama. Nah kalian, terus jiwa yang kalian itu akan terlatih Kak. Dan itu bukan hanya untuk bekal KKN sebenarnya, itu juga untuk bekal kalian nanti di masa depan, misalnya mencari pekerjaan seperti itu. Karena kalian nggak mungkin juga lulus cuma kuliah kupu-kupu seperti itu gitu. Orang mungkin berpikirnya kalau kuliah itu hanya mementingkan IPK yang tinggi. Ada beberapa statement seperti itu. Kalau aku kurang setuju kalau ini seperti itu kan. Kadang ikut organisasi banyak akan berpengaruh pada nilai atau IPK kita. Enggak semuanya teman-teman harus gitu. Konsisten ada orang gitu yang ya Uni. Ada triknya juga gitu. Jadi nggak harus bisa manajemen waktu dia antara organisasi dan kuliah, nggak terbengkalai seperti itu. Dan salah satunya kegiatan pengabdian ini bisa menjadi bekal kalian untuk mencari kerja, untuk KKN bisa. Jadi banyak banget sih untuk mencari teman baru, pengalaman baru, ilmu baru, banyak banget sih sebenarnya untuk bekal. Dan ini harapkan ya teman-teman ya harus ikut gitu kan. Karena nggak banyak sekali sekarang NGO yang membangun pengabdian masyarakat di daerah-daerah. Kamu mungkin ada ya gitu kan, bukan hanya di Yayasan Arah Pemuda, tapi banyak lah. Mungkin nggak bisa nyebut satu-satu ya gitu, tapi banyak. Dan kalau teman-teman pengen ya banyak banget, nggak harus Yayasan Arah Pemuda gitu, banyak pokoknya. Oke, jadi banyak ya teman-teman. Last question nih, mungkin ini sudah sempat disinggung oleh Uni tadi. Gimana sih cara menyesuaikan diri dengan masyarakat? Oke, ya beradaptasi ya bahasanya. Cara menyesuaikan diri itu adalah yang pertama, teman-teman itu perlu tahu dulu sikon atau keadaan di desa tersebut seperti apa. Karena pasti dari yayasan tersebut atau dari penyelenggara sudah memberitahukan atau menginfokan pada masyarakat di sana seperti ini, masyarakatnya ramah-ramah pasti, karena mereka sudah survei atau social mapping terlebih dahulu pasti. Nah, teman-teman harus tahu itu, jangan sampai nanti teman-teman minim informasi gitu, teman-teman hanya terfokus hanya ke program kerja saja, padahal teman-teman juga di sana masyarakat budayanya apa harus tahu. Jadi teman-teman yang pertama itu harus tahu dulu kondisi budaya di sana, masyarakat di sana harus tahu dulu. Selain letak grafisnya ya, maksudnya lokasinya, yang terpenting itu dulu sifat masyarakatnya. Nah, setelah teman-teman udah tahu nih, udah tahu lah seluk-beluknya, akan mempermudah teman-teman nanti akan datang ke sana, akan mempermudah teman-teman untuk beradaptasi nih sama masyarakatnya. Saat teman-teman datang di sana, teman-teman akan merasa, oh sebelumnya saya sudah dikasih tahu nih kalau ternyata nggak boleh seperti ini. Kadang-kadang kan kita budaya kita beda ya kan. Iya benar. Jadi pas kita datang ke sana, mungkin menurut kita contohnya ya dari Uni ngomong, Uni kan orang Minang ya, kan orang Padang, kalau ngomong pakai kau itu kan kasar. Iya gitu benar kan. Uni. Jadi kalau misalnya kalau orang di sana kayaknya biasa aja deh, gitu kan, nggak kasar gitu kan. Jadi teman-teman juga harus tahu itu, jangan sampai nanti teman-teman saat dibilang itu sama masyarakat, teman-teman langsung marah-marah kayak gitu, nggak
boleh gitu, itu nggak boleh. Jadi teman-teman harus tahu dulu di sana itu seperti apa budayanya, cara ngomongnya gimana, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sana apa aja. Itu pembekalan yang perlu banget sih kalau menurut gue. Barulah teman-teman bisa terjun di sana, bisa berkumpul, bisa beradaptasi dengan mudah dengan masyarakat. Dan yang terpenting adalah teman-teman dari diri sendiri ya, dari diri sendiri yang harus disiapkan adalah selain persiapan perlengkapan atau alat-alat proker, teman-teman kalau dari diri sendiri mental tuh harus dipersiapkan sih. Oh banget itu nih, biar nggak kaget. Biar nggak kaget yang karena sudah dibekali dengan ilmu. Kemudian juga teman-teman juga harus mungkin yang sebelum ke pengabdian cuek ya teman-teman. Saat di sana boleh teman-teman cuek gitu. Jadi kayak yang biasanya cemberut, sikapnya cemberut ya harus senyum. Gak mungkin kita datang ke negeri orang terus kita cemberut. Ya kita harus tahu sikon di sana, kita harus juga saling menghargai, itu nomor satu. Saling sapa, sopan santun, tanggung jawab itu nomor satu. Yang penting proker kamu sebagus apa, kegiatan kamu sebagus apa, tapi itu kamu nggak bagus ya sama aja enggak. Kalau di situ ya yang paling ini utamakan saat datang ke negeri orang sih itu kan. Yang lainnya nanti akan menyesuaikan aja. Mereka juga ikut-ikutan nanti. Jangan sampai nanti kita pas datang proker bagus keren gitu kan. Pas datang mereka nggak suka sama kita karena sikap kita yang jelek. Jangan sampai ya. Oke, mungkin segitu aja nih podcast kita kali ini. Mungkin Uni ada sedikit closing statementnya nih Uni. Silakan Uni. Oke, mengenai pengabdian masyarakat ya teman-teman, terus untuk mahasiswa. Oke teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada teman-teman, cobalah memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kamu dan untuk semua masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan mengikuti pengabdian. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal. Orang yang gagal adalah orang yang tidak pernah mencoba sama sekali. Jadi bagi kamu pemuda-pemudi Indonesia, yuk coba, yuk lakukan, jangan takut pokoknya. Hasilnya dan prosesnya kamu jalani, nggak mungkin hasil dan proses akan mengkhianati. Jadi semangat buat dengan diri sendiri, jangan takut untuk masih nol pengalaman karena kita masih sama-sama belajar ya kayak sama kayak bener Uni. Pengalaman. Semangat teman-teman semuanya. Wow, mantap banget ya teman-teman. Sangat jelas juga penjelasannya dari Uni. Sudah terjawab nih ya teman-teman sharing dari Uni Melia kali ini. Semoga sharingnya bermanfaat buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan podcast kali ini. So, thank you so much. Terima kasih banyak juga kepada Uni Melia Soniman yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing. Mungkin saya tutup ya. Saya Dasin Pratiwi. Banyak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.